Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini di depan saya ada kitab apa itu Ustadz? Matan Jurmiyah. Ini Matan Jurmiyah ini kitab nahu, kitab awal setelah awamil dia. Nah sebelahnya lagi ada kitab apa ini disebutnya nih, Imriti. Nah, semua ini saya hafal nih. Kalau nahu saya suka sekali nih. Hafal. Ini saya hafal nih semua nih. Kitab nahu itu 240 lebih baris. Nah, ini kan sebaris, dua baris semua sampai sini, kemudian sampai belakang. Ini semua saya hafalin. Sampai belakang sini, makanya kan sampai belakang sini, sampai ada lagi belakangnya sampai bab muda pilih minal mudo pias kiti tanwina aununahu kahlukum ahluna babid bihi. Itu minal mudo pias kiti tanwina babid bihi ismun laji lahu ta'ala kakutila gulamu jaidin kutila. Dan juga termasuk ini apa namanya Jurmiyah nih, al kalamu wal abdul murakabun mufidun bil wadi wa aqsamu salah satu ismun mufilun wa harfun ja'ali ma'na. Nah ini kan apa namanya kitab nahu ini penting buat siapa-siapa yang ingin membaca kitab kuning. Nah ini mah itu banyak ya bang, ya banyak, tapi ini belum apa-apa. Ada lagi kitab Alfiyah Ibnu Malik itu 1000 baris. Tingkat saya aja cuma hafal 600 baris. Sisanya yang 400 baris itu harus pakai buku. Tapi lancar karena saya kan udah keburu kuliah umum, jadi gak sempat lagi belajar pesantren. Gitulah. Jadi bukan itu yang mau saya omongin. Yang mau saya omongin adalah kemarin ada orang nulis begini kan, betul Ustadz, betul bang, saya ini kan termasuk orang yang dicela-cela sama keluarga suami, karena padahal mertua saya yang ngurusin itu. Waktu itu saya betul-betul diinjak-injak itu mental saya itu, dan gini ya nggak tahu masalahnya apa, karena beliau tidak cerita. Tapi yang jelas biasalah kita kalau kita nggak punya, orang nggak mau sama kita, lalu kita diceritain, nggak boleh telat dikit, nggak boleh terlambat dikit, nggak boleh salah dikit, udah kemana-mana beritanya. Kalau kita balas lagi. Tapi jangan begitu. Kalau saya kan, jika orang menjela-jela saya kan, saya cuma baca sholawat aja, biar Allah yang ngurus nanti. Saya malas balas orang, biar Allah yang ngurus aja nanti. Ya Allah, engkau tahu sendiri kan orang itu ngapain saya. Sallallahu ala Muhammad, biarin Allah yang balas nanti. Kalau saya begitu. Akhirnya kisah ibu ini bilang, ini kitab Daqaiqul Ahbar tentang masalah-masalah alam kubur. Jadi beliau ini sampai mertuanya meninggal, dia yang ngurus. Ketika mertuanya meninggal, itu ya bagaimana ceritanya, namanya juga udah saya bilang berkali-kali, yang kagak berputar cuma segi 4 balok itu berputar, roda mau berputar, lingkaran tuh berputar. Akhirnya nasib juga berputar, sekarang udah pada miskin, udah pada jatuh miskin. Lalu saya yang bantuin. Dia bilang kan, woi kak, kalau yang kayak gitu mah nih hamba orangnya udah ngerasain berkali-kali ketika susah menghibah-hibah, ketika dia punya, saya yang diinjak, begitu dia jatuh balik lagi kita yang bantuin. Saya selalu bilang sama anak-anak, cuma papa yang bisa membalas air tuba dengan air susu. Masya Allah. Makanya kalau ada orang yang pertama jasadnya nggak hancur, kata-katanya masih hidup, itu jadi terbukti seolah-olah ada keramatnya. Itulah mereka orang-orang yang selalu digituin sama orang lain, tapi dia nggak pernah balas. Kalau nggak balas mah bang, kita diinjak kepala. Emang iya, tapi biarin Allah yang balas. Dulu apalagi saya dulu, kalau disenggol orang dikit aja habis saya buat. Tapi sekarang mah kagak mau lagi. Kenapa? Pengen jadi orang yang punya keramat. Apa itu pengen keramatnya? Ya karomah lah. Karomah apa itu? Biar supaya dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Itu loh, orang bisa membaca salawat itu orang-orang yang dikehendaki Allah. Itu karamah juga itu. Kalau kita membaca salawat, bisa membaca salawat sehari-hari secara istiqomah, itu karomah juga. Kita bisa sholat tepat waktu, itu karomah juga. Itu keramat juga. Kalau kita bisa membaca Al-Quran tiap hari, bisa berbuat baik, itu karomah juga loh. Karomah buat kita. Adapun karomah lain, itu urusan Allah. Ada orang yang lagi saking banyak ya dia membaca salawat, begitu ada orang sholat di atas air. Kenapa orang tuh sholat di atas air? Cabur sendiri orang itu. Cabur sendiri orang itu. Ya itu gara-gara apa tuh? Kita gak tahu kan, karamah. Ini ada kadang-kadang kita ngerasain ini akan terjadi ke depan nih, dan betul-betul terjadi. Itu karamah, itu namanya maunah istilahnya. Karomah, wali, maunah. Kalau
Kalau apa irhas itu nabi-nabi waktu masih kecil itu irhas namanya. Seperti Rasulullah dibedah perutnya itu irhas pertolongan Allah. Nah, nabi-nabi kalau udah jadi nabi mujizat. Kalau kita maunah pertolongan. Nah, itu jenis-jenis apa itu nggak usah terlalu banyak dibahas. Tapi yang jelas ada keramatnya kalau kata kita mah. Apa itu keramat? Ya orang-orang yang tingkat kebaikannya itu kalau kita berdosa sama Allah, Allah mudah mengampuninya. Ampunan Allah seluas-luasnya. Tapi kalau berdosa sama manusia, kalau saudara kita cela, kita maki-maki, emang itu kagak dosa? Kayak gitu. Lalu kita mohon pertolongan Allah, apa yang enak banget Allah balikin. Kemarin saudara lu apain? Kemarin saudara lu apain? Sekarang minta tolong sama gua. Nah, kan enak begitu balasinnya. Tapi Allah tidak berbuat seperti itu. Kita yang sadar diri. Nah, kemudian alhamdulillah kata beliau, saya yang ngebantuin. Sekarang ya udah terbalik katanya. Kemarin saya yang diinjak, sekarang dia yang susah. Begitulah. Itu saya ngelihat juga dulu ada di tangga saya sebelah dulu, atau saya tinggal di Tangerang, Jakarta, Tangerang. Jadi ada tangga saya tuh baik banget orangnya. Sampai-sampai mertuanya sakit, semua meninggal semua dia yang ngurusin. Baik banget. Sama saya juga baik tuh. Nggak tahu apa-apa saya dikasih piring banyak banget. Ada aja itu dikasih mukena lah, ada orang yang kayak gitu tuh. Itu orang yang dia nggak kenal sama saya tapi sambung silaturahim luar biasa itu. Nah itulah orang-orang yang punya karomah. Kalau kita mau punya karomah, pertama kita berbuat baik dulu, jangan ada dosa sama orang-orang. Mulut terutama dijaga, jangan sampai hati orang ruka gara-gara mulut kita. Nomor satu. Yang kedua, memberi awali dengan kerabat, saudara, kerabat itu dulu kita beri. Jangan sama orang lain baik, sama saudara sendiri pelitnya 17 setan. Ya karena ada entertainment, ada wartawan di filmin, jadi kayak begitu, jangan kayak gitu. Kemudian apa namanya, perbuatan-perbuatan baik yang lain, sunnah-sunnah Rasulullah kita jaga, adab-adab Rasulullah kita ikutin, sholawat kita baca, jangan baca sholatnya sunnah dan adab-adab Rasulullah kita ikuti. Nah itulah komentar saya yang saya baca mengomentari kalimat yang disampaikan oleh ibu kakak tadi, bahwa beliau juga dulu begitu dicela-cela. Saya apalagi udah kenyang banget yang gituan mah, tapi kalau sekarang mah nggak males. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Emangnya kita nyela orang dapat untung apa sih? Yang ada jadi apa istilahnya, kalau istilahnya apa itu namanya itu, jadi gibah akhirnya. Udah ceritain dulu, pernah ada tuh orang yang sampai-sampai dia bilang, ntar ya uangnya saya kembaliin. Uang apa? Bengong-bengong lah. Ternyata dia ada orang di sebelahnya yang ketika dia minjem bukan dikasih, kalau nggak punya nggak usah dibilang kemana-mana, diceritain kemana-mana. Weh kemarin dia tuh minjem duit sama gua tuh. Itu kagak boleh kayak gitu. Udah nggak ngasih ya udah. Kalau emang nggak ada ya udah, jangan diceritain kemana-mana. Emang nyeritain orang untungnya apa? Yang ada dosa menumpuk. Kagak ngaku sama dosa jadi susah. Orang kalau salah ngaku, insya Allah Allah ampuni. Lihat iblis, dia salah nggak ngaku, malah nantang lagi. Penyembahan yang paling mulia adalah penyembahan kepada Allah. Itu kan lu ngeles aja. Ini perintahku. Allah bilang ini perintahku. Allah suruh sujud kepada Adam. Usjudu li Adama. Semua pada sujud sama Adam. Sujud menghormati Adam, bukan menyembah Adam. Iblis nggak mau. Kenapa? Karena dia merasa dengki. Dengki, inilah dengki. Hasad. Nah, hasad itu penyakit yang memakan kebaikan kita. Amal sholat kita dimakan. Akhirnya kagak, padahal gue udah baca sholawat banyak banget tuh. Padahal gue udah sholat banyak banget, dia bilang. Padahal gue udah membagi kebaikan di mana-mana. Tapi kenapa nggak ada hasilnya? Ya iyalah, orang kita suka hasad, dimakan. Dikit-dikit dimakan. Nah itulah sebabnya, makanya jadi hilang. Atadruna mani muflis, Rasulullah bersabda, au kama qala Rasul, tahukah tuan-tuan siapa orang yang bangkrut itu? Ya Rasulullah, orang yang bangkrut itu adalah orang yang udah habis hartanya, dagangnya nggak laku, lalu hartanya habis. Bukan itu yang saya maksud. Au kama qala Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang datang ke hadirat Allah di akhirat nanti dengan membawa pahala sholat, pahala haji, pahala zakat, pahala puasa. Ternyata isinya kagak ada apa-apa, kosong. Kenapa? Karena dimakan oleh perbuatan jahat yang dia tebar di mana-mana, sehingga pahalanya itu dipindahin buat orang yang dijolimi sama dia. Pindahin habis. Kalau udah habis bagaimana Pak Ustaz? Kalau udah habis itu dosa orang lain dikasih ke dia. Akhirnya dosanya bertambah, pahalanya nggak ada, tinggal jorokin aja ke neraka. Gitulah. Jangan sampai orang yang membaca sholawat dia nggak akan mau begitu, nggak mau dia. Pokoknya nggak mau dia, kalau bahasa tuh nggak mau. Alah biarin aja lah urusan orang, gak usah kita pikirin tuh mah. Dia mau jahat kayak mau kagak kayak kita mau kasih tahu pun kita nggak mampu, udahlah. Dia nggak mau ribut, nggak mau sibuk. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Allah akan mencegah daripada perbuatan-perbuatan seperti itu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada berkahnya. Terima kasih kakak yang udah berkomentar. Pertanyaan kakak udah saya jawab di WA.
Dan ini saya buatkan konten supaya ya kalau ada waktu boleh ditengok-tengok. Barakallahu fikum. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan dolim, jangan berbuat dolim sama siapapun. Perbuatan, perkataan, dan langkah juga pemikiran. Jangan sampai jadi dolim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.